Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa iman, Islam dan juga kesehatan. Dan juga segala salawat kita sedahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada umatnya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tingkat keikhlasan. Pernah nggak sih kalian melakukan sesuatu kebaikan tapi nggak ada yang menghargai? Atau kalian udah capek-capek bantu orang tapi nggak ada yang bilang terima kasih? Nah, itulah yang dinamakan keikhlasan. Pertama, apa itu keikhlasan? Keikhlasan secara bahasa yaitu berarti suci atau bersih. Namun secara istilah, keikhlasan yaitu melakukan kebaikan karena Allah dan tidak mengharapkan pujian atau timbal balik dari manusia. Dan juga Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya sebuah amalan itu pasti ada niatnya dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang telah dia niatkan. Dalam hadis ini kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melihat dari apa yang telah diperbuat, namun apa yang ada di dalam hati seseorang. Dan sekarang kita akan membahas tingkat-tingkat di keikhlasan. Tingkat keikhlasan dibagi menjadi 3. Yang pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut dengan azabnya. Pada tahap ini, seseorang melakukan kebaikan secara ikhlas karena takut kepada azab Allah, kepada siksa api neraka, dan juga kepada hukuman dari Allah. Contohnya, seseorang yang mendengar azan langsung bergegas pergi ke masjid dan melaksanakan sholat. Atau ada seseorang yang ingin melakukan zina, namun dia mengurungkan niatnya karena takut kepada Allah. Pada tingkat seperti ini, seseorang sudah memiliki iman dan ketakutan kepada Allah. Namun masih didasari dengan ketakutan, dan jika sewaktu-waktu ketakutan itu hilang kepada Allah, maka motivasi untuk beribadah juga akan menghilang. Dan tingkat yang kedua, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan pahala. Pada tingkat ini, seseorang melakukan kebaikan karena ingin mendapatkan pahala dan surga dari Allah. Contohnya, seseorang akan melakukan beribadah atau sholat karena dia tahu Allah akan membalas perbuatannya. Dan dia juga akan membaca Al-Quran karena dia tahu setiap huruf akan dilipat gandakan. Di tahap ini, seseorang sudah sangat baik karena dia sudah memiliki iman. Namun untuk melakukan ibadah ini masih termotivasi oleh imbalan dari Allah. Dan selanjutnya, ini adalah tingkat yang paling mulia di hadapan Allah. Kalian tahu apa itu, teman-teman? Ya, tingkatan yang terakhir yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena cintanya kepada Allah. Di tahap ini, seseorang sudah tidak memikirkan dia akan mendapatkan pahala atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun karena dia tahu siapa yang sudah memberikannya nikmat, keluarga yang Fatimah, dan juga rizki yang berlimpah kepadanya, maka dia akan mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita dapat belajar bahwa perbuatan yang baik namun kecil dan diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih mulia daripada perbuatan yang besar namun mengharapkan imbalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW tentang keikhlasan ini. Pada suatu hari ada 3 orang yang sedang melakukan perjalanan. Namun di tengah perjalanannya terjadi hujan yang sangat deras. Maka dari itu mereka bersembunyi di dalam gua. Namun tiba-tiba pintu gua itu tertutup oleh batu yang sangat besar.
Salah satu dari mereka berkata, tidak ada yang dapat menyelamatkan kita kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan amalan yang paling ikhlas yang pernah kita lakukan selama hidup. Orang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sangat berbakti kepada orang tuanya. Orang kedua berdoa karena dia pernah hampir melakukan zina, namun dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya tidak jadi. Orang ketiga berdoa karena dia mengembalikan upah seorang pekerja tanpa mengambilnya sedikit pun. Dan akhirnya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, batu yang besar itu pun tergeser dan mereka bertiga dapat keluar dari goa itu. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang dijauhi dari riya dan dapat mendapatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.